saya Kiara Nisa dengan NIM 11211035. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas UAS di semester 6 ini. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas UAS teori organisasi di semester 6 ini, yaitu mengenai peran organisasi dalam transformasi organisasi pada era digitalisasi. Era digitalisasi membawa perubahan besar bagi organisasi, menuntut adaptasi dan transformasi. Komunikasi memainkan peran kunci dalam proses ini, menjadi jembatan antara manajemen dan karyawan, serta sebuah alat untuk membangun persamaan visi dan nilai. Next, di sini ada pentingnya komunikasi dalam transformasi organisasi. Dan di sini ada 4 poin-poinnya. Yang pertama ada membangun kesadaran, yang kedua meningkatkan penerimaan, yang ketiga membangun kepercayaan, dan yang terakhir atau yang keempat itu ada memperkuat kolaborasi. Oke, yang poin pertama itu membangun kesadaran. Komunikasi efektif dapat membantu karyawan untuk memahami pentingnya perubahan dan bagaimana hal itu mempengaruhi peran dan tanggung jawab mereka. Dan poin yang kedua yaitu ada meningkatkan penerimaan. Dengan memberikan informasi yang jelas dan transparan, karyawan akan lebih mudah untuk menerima perubahan dan mengatasi keraguan atau ketakutan. Dan poin yang ketiga ada membangun kepercayaan. Komunikasi yang terbuka dan jujur membantu membangun kepercayaan antara manajemen dan karyawan, memfasilitasi kolaborasi dan komitmen. Dan poin yang keempat atau yang terakhir yaitu ada memperkuat kolaborasi. Komunikasi yang efektif memfasilitasi dialog dan kerjasama antar tim, mendorong efisiensi dan sinergi. Dan next ada tantangan komunikasi dalam transformasi organisasi. Yang pertama ada kurangnya transparansi, yaitu informasi tidak lengkap atau tidak jelas yang menyebabkan ketakutan atau kebingungan. Yang kedua ada kurangnya saluran. Kurangnya saluran komunikasi yang efektif dapat menyebabkan informasi tidak sampai kepada semua pihak. Dan yang ketiga ada kesenjangan generasi. Perbedaan generasi dalam frekuensi komunikasi dapat menghambat keefektivitasan pesan dan menciptakan kesalahpahaman. Dan poin selanjutnya ada peran komunikasi dalam perubahan budaya di organisasi. Yang pertama ada mengidentifikasi nilai baru. Yang kedua membangun kepercayaan. Yang ketiga memperkuat identitas. Dan yang keempat atau yang terakhir mendorong perilaku baru. Dan poin selanjutnya ada juga yaitu komunikasi yang efektif untuk membangun keterlibatan para karyawan. Yang pertama ada komunikasi dua arah. Yang dimaksud komunikasi dua arah yaitu membuat ruang untuk karyawan memberikan masukan atau berbagai pendapat, menciptakan rasa keterlibatan dan ownership. Yang kedua ada komunikasi personal, yang berarti menggunakan media yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi karyawan, baik acara personal maupun kelompok. Yang ketiga, ada komunikasi yang relevan. Yang dimaksud hal itu yaitu adalah memastikan pesan yang disampaikan relevan dengan kebutuhan dan minat karyawan. Dan yang terakhir ada komunikasi dan konsisten, yaitu menjaga komunikasi yang konsisten, memberikan informasi terkini, dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang jelas. Dan poin selanjutnya yaitu strategi komunikasi untuk mempercepat adopsi teknologi. Dan yang poin-poinnya adalah pemilihan media, demonstrasi praktis, dan yang terakhir ada dukungan teknis. Poin selanjutnya ada komunikasi lintas fungsi mendukung kolaborasi. Yang pertama ada membangun platform, menciptakan platform komunikasi yang dapat diakses oleh semua fungsi, memfasilitasi pertukaran informasi atau ide. Yang kedua ada membangun tim,
membentuk tim lintas fungsi yang bertanggung jawab dan mengelola komunikasi dan koordinasi antar departemen. Yang terakhir ada mendorong dialog, memfasilitasi dialog terbuka dan jujur antara tim yang berbeda, meningkatkan pemahaman dan kolaborasi. Dan kesimpulan dari kunci sukses transformasi organisasi yaitu adalah komunikasi yang efektif. Karena komunikasi yang efektif merupakan kunci sukses dalam transformasi organisasi di era digitalisasi. Dengan membangun komunikasi yang terbuka, transparan, dan berpusat pada karyawan, organisasi dapat mendorong adaptasi, inovasi, dan keberhasilan. Terima kasih, mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan mengenai penjelasan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.